Media Vietnam takut banget karena Garuda tahu benar kelemahan Vietnam. Apalagi coach Hector Souto juga punya andil besar di sepak bola Vietnam dahulu. Berikut ulasannya. Pertemuan antara Timnas Futsal Indonesia dan Timnas Futsal Vietnam dalam sejarah kompetisi regional ASEAN menunjukkan rivalitas yang menarik, penuh dinamika dan perubahan momentum dari waktu ke waktu. Dalam konteks Piala AFF Futsal, kedua negara termasuk kekuatan futsal Asia Tenggara yang konsisten tampil di babak akhir turnamen. Sejak era modern futsal ASEAN, Indonesia dan Vietnam bersaing ketat memperebutkan posisi teratas. Rekam pertemuan terbaru di Piala AFF Futsal menunjukkan Indonesia memegang catatan positif dalam 3 pertemuan terakhir di ajang ini. 2 kemenangan untuk Indonesia dan 1 imbang tanpa gol. Indonesia menang 2-0 melawan Vietnam di final Piala AFF Futsal 2024 lewat gol Muhammad Syaifullah dan Rizky Xavier yang mengantar Indonesia meraih gelar juara AFF Futsal untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sebelumnya, pada Piala AFF Futsal 2022 di fase grup, kedua tim bermain imbang 0-0. Sedangkan di Piala AFF 2018, Indonesia menang 3-1 untuk merebut peringkat ketiga turnamen tersebut. Statistik ini penting karena memberikan gambaran tidak hanya atas hasil pertandingan, tetapi juga dari sisi psikologis. Dalam 3 pertemuan langsung terakhir di AFF Futsal, Indonesia unggul. Hal ini menjadi modal besar bagi tim Garuda, terutama karena kemenangan di ajang besar seperti Piala AFF membawa dampak kepercayaan diri yang signifikan bagi sebuah tim, apalagi ketika menghadapi lawan yang sama berkali-kali. Rekor pertemuan ini juga cerminan tren berkembangnya futsal Indonesia yang semakin kompetitif di level ASEAN, khususnya setelah keberhasilan meraih gelar AFF pada 2024. Catatan ini lantas menjadi bahan pembicaraan media Vietnam yang mulai melihat Indonesia sebagai ancaman besar bagi ambisi Vietnam di semifinal Piala AFF 2026. Menjelang babak semifinal Piala AFF Futsal 2026, media-media bola di Vietnam telah cukup intensif mengangkat duel antara Vietnam melawan Indonesia. Media seperti Vietnamnet dan beberapa media olahraga lokal melaporkan bahwa kekalahan Vietnam 2-4 dari Thailand membuat tim tersebut harus finish runner-up di grup A dan menghadapi Indonesia di semifinal. Ini dianggap sebagai posisi yang kurang ideal untuk Vietnam, karena Vietnam sebenarnya lebih berharap bisa menghindari Indonesia di semifinal. Liputan media Vietnam menyoroti bahwa Indonesia, meskipun hanya menurunkan tim lapis 3, tetap dianggap sebagai ancaman besar. Salah satu hal yang diperhatikan media adalah kehadiran coach Hector Souto di kubu Indonesia, pelatih yang cukup dikenal di kawasan Asia Tenggara dan pernah juga berkecimpung di futsal Vietnam. Selain itu, catatan pertemuan yang tidak menguntungkan bagi Vietnam di 3 laga terakhir membuat media Vietnam secara terbuka menyoroti kesiapan tim untuk pertandingan besar tersebut. Ketakutan ini bukanlah sekedar perasaan belaka, melainkan refleksi dari tren pertandingan yang terjadi dalam beberapa edisi terakhir di AFF Futsal, yang benar-benar menunjukkan Indonesia mampu memegang kendali saat bertemu Vietnam. Selain itu, media Vietnam juga mencatat bahwa Vietnam masih memiliki beberapa kelemahan yang tampak dalam beberapa laga terakhir mereka di AFF 2026 ini. Pertama adalah efektivitas penyelesaian akhir yang kurang konsisten. Dalam pertandingan Vietnam versus Thailand di penyisihan grup, meskipun Vietnam memiliki banyak peluang, penyelesaian akhir mereka terbukti kurang tajam. Banyak peluang terbuang sia-sia karena kurangnya akurasi dan keputusan yang lambat di area penalti. Kurangnya ketajaman ini menjadi kelemahan penting ketika menghadapi tim seperti Indonesia yang sangat disiplin dalam bertahan, sehingga peluang yang semestinya bisa dimaksimalkan justru berubah menjadi kesempatan balik bagi lawan. Kedua adalah kesalahan individu pada momen kritis. Dalam pertandingan yang sama melawan Thailand, Vietnam pernah berhasil memangkas defisit melalui gol yang lahir dari strategi power play. Tetapi sebuah kesalahan fatal, gol bunuh diri, justru memupus usaha mereka dan membuat posisi Vietnam berubah di klasemen.
Kesalahan teknis semacam ini menunjukkan bahwa Vietnam masih rentan terhadap tekanan dalam tempo tinggi. Ketiga adalah masih mengandalkan gaya permainan tradisional yang kurang fleksibel. Analisis pertandingan yang dilaporkan oleh media Vietnam dan pengamatan terhadap permainan tim menunjukkan bahwa permainan Vietnam cenderung linier dan beberapa kali terlihat kurang adaptif terhadap taktik lawan yang berubah cepat. Misalnya, meskipun melancarkan serangan lebih awal melalui pemain seperti Gia Hung atau Da Hai, kerap mengalami kurangnya variasi taktik untuk mengatasi pertahanan yang rapat. Keempat adalah tantangan dalam menyusun skema bertahan melawan serangan cepat. Sementara Vietnam mampu mencetak gol dalam pertandingan melawan Timor Leste dengan skor besar 7-1, skenario itu tidak dapat dijadikan ukuran ketika melawan tim dengan pertahanan kuat seperti Indonesia. Pertahanan Vietnam dalam sejumlah laga besar terlihat kurang solid ketika menghadapi serangan balik cepat dan skema bola mati yang dilakukan lawan. Dan kelima adalah kebutuhan penyempurnaan fisik dan konsistensi permainan. Futsal modern menuntut level fisik optimal untuk bisa menekan sepanjang 40 menit pertandingan. Kadang Vietnam terlihat kehabisan tenaga di fase penutup ketika harus mengejar ketertinggalan, sehingga kehilangan ritme permainan. Kelemahan fisik dan konsistensi ini bisa menjadi faktor yang dimanfaatkan Indonesia, terutama bila menghasilkan lebih banyak serangan balik cepat dan transisi cepat. Dari berbagai kelemahan ini, media Vietnam kemudian mengkhawatirkan bagaimana mereka akan mengatasi Indonesia yang terlihat lebih disiplin, bermental kuat, serta memiliki permainan kolektif yang semakin matang. Salah satu poin yang sangat disorot media Vietnam menjelang duel melawan Indonesia adalah peran dan pengalaman sang pelatih, Coach Hector Souto. Keberadaan nama Souto menjadi cerita tersendiri yang memengaruhi persepsi media dan publik Vietnam. Menurut liputan berita olahraga regional Vietnam, Hector Souto bukan sosok asing di kancah futsal Vietnam. Ia pernah berperan di masa lalu dalam pembinaan futsal Vietnam, sehingga tidak hanya memahami karakter tim, tetapi juga mengetahui kekuatan, kelemahan, serta budaya sepak bola Vietnam. Pengalaman ini memberikan nilai strategis tersendiri ketika ia kini berstatus pelatih Timnas Futsal Indonesia. Souto memiliki rekam jejak panjang dalam futsal ASEAN. Ia pernah menjadi bagian dari tim pelatih Vietnam dan membantu proses pengembangan beberapa pemain kunci di sana. Pengalaman ini membuatnya mengenal pola pikir pemain Vietnam dan strategi khas yang sering digunakan. Tidak hanya itu, ia juga memahami struktur latihan dan filosofi permainan yang dipakai oleh Vietnam secara umum. Hal ini menjadi concern media Vietnam karena level pengenalan Souto terhadap skuad Vietnam bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memecahkan rencana taktik Vietnam lebih efektif. Selain aspek teknis, pengetahuan Souto tentang bagaimana cara psikologi pemain Vietnam bereaksi terhadap tekanan juga menjadi faktor penting. Seorang pelatih yang pernah aktif di negara lawan memiliki keuntungan strategi psikologis, misalnya dalam membaca reaksi tim Vietnam ketika menghadapi latihan yang intens, perubahan taktik mendadak, atau bahkan mengantisipasi kelemahan mental saat bermain kritis. Souto juga dikenal sebagai pelatih yang mampu menyiapkan tim menghadapi turnamen besar, bukan hanya dalam konteks Asia Tenggara, tetapi pada kompetisi yang lebih luas seperti AFC Futsal Asian Cup. Pengalaman ini sangat berharga untuk Indonesia karena bisa membantu tim menyiapkan taktik yang lebih matang, terutama dalam menghadapi lawan yang sudah dikenal secara mendalam seperti Vietnam. Meskipun Indonesia menurunkan tim lapis 3, yakni bukan skuad utama yang biasa diturunkan di turnamen besar, media Vietnam menilai Indonesia tetap punya potensi besar untuk menang. Ini karena beberapa alasan taktis yang sudah terlihat dalam pertandingan Indonesia sebelumnya. Dalam duel Indonesia versus Vietnam di perempat final AFC Futsal Asian Cup 2026, cukup jelas bahwa skema bola mati dan serangan balik cepat menjadi kunci kemenangan Indonesia 3-2. Indonesia memanfaatkan skema kick-in serta transisi cepat dari bertahan ke menyerang untuk mencetak gol penting. Strategi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki struktur yang efektif meskipun menggunakan pemain yang relatif baru atau lapis 3. Strategi seperti ini dapat sangat efektif melawan tim yang cenderung kehilangan fokus ketika tertinggal. Saat tim seperti Vietnam melakukan pressing tinggi, Indonesia bisa memanfaatkan ruang yang tertinggal untuk melancarkan serangan balik yang cepat dan terorganisir.
Indonesia juga dikenal sangat disiplin dalam pertahanan. Ketika menghadapi tim yang menguasai bola seperti Vietnam, kemampuan Indonesia menjaga struktur pertahanan sangat penting. Faktor disiplin ini juga didukung oleh sistem rotasi pemain yang rapi, sehingga tim tetap solid meskipun ada perubahan komposisi pemain. Strategi ini sangat cocok ketika menghadapi serangan-serangan Vietnam yang terkadang tidak terlalu variatif. Tim futsal Indonesia selama ini dikenal memiliki pemain yang cepat bergerak, mampu menciptakan ruang di lini pertahanan lawan, serta memanfaatkan celah dengan cepat. Kecepatan pemain Indonesia bisa menjadi senjata utama dalam duel menghadapi Vietnam, sebab kecepatan seringkali memaksa lawan bereaksi defensif yang bisa menciptakan kesalahan. Power play adalah taktik futsal di mana tim menarik penjaga gawangnya dan menggantikannya dengan pemain lapangan untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain. Indonesia mampu membaca power play Vietnam dengan baik dan mengantisipasinya sehingga tidak memberikan ruang bagi Vietnam untuk mencetak gol mudah. Ketika melihat semua analisis di atas, jelas bahwa media Vietnam memiliki alasan kuat untuk merasa cemas dengan duel semifinal melawan Indonesia. Bukan sekedar kekalahan historis di 3 pertemuan terakhir, tetapi juga karena dinamika taktis, pengalaman pelatih Indonesia serta cara Indonesia memanfaatkan kelemahan lawan menjadi ancaman Indonesia menjadi nyata. Sementara itu bagi Vietnam, pertandingan ini menjadi ujian besar untuk menebus kekalahan yang terjadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Vietnam harus menemukan cara untuk memperbaiki kelemahan dalam finishing, pengambilan keputusan dan konsistensi serangan melawan pertahanan disiplin Indonesia. Duel antara Indonesia dan Vietnam di semifinal Piala AFF Futsal 2026 bukan sekedar pertandingan biasa. Ini adalah pertemuan sejarah yang dipenuhi strategi, psikologi, dan rivalitas taktis. Media Vietnam yang merasa cemas bukan tanpa alasan. Tren pertemuan, catatan hasil dan dinamika permainan semuanya menunjukkan bahwa Indonesia menjadi lawan yang layak diwaspadai. Namun di sisi lain, tekanan ini juga bisa menjadi motivasi bagi Vietnam untuk membalikan tren negatif dan menampilkan performa terbaik mereka. Pertandingan ini tidak hanya akan menentukan siapa yang melaju ke final, tetapi juga siapa yang akan mendominasi futsal ASEAN pada periode ini. Dan tentunya, bagi pecinta futsal di Asia Tenggara, duel antara Indonesia dan Vietnam akan menjadi salah satu momen paling menarik dalam turnamen Piala AFF Futsal 2026.